Biarpun misi jadi Aurel failed, tapi thank God. Finally, Putri sama Pangeran bisa bersatu lagi. Tristan, Ibu boleh minta tolong ya kalau kamu tetap jagain Putri. Jadi sebetulnya Ibu tuh khawatir karena dengan sembuhnya Pangeran, Ibu yakin banget papanya Pangeran bakalan cari cara lagi untuk misahin Putri sama Pangeran. Makanya Ibu tuh minta tolong kamu jadi mata Ibu untuk perhatiin Putri. Aku rasa Papa nggak perlu ngomong apa-apa deh sama Aurel. Emangnya kenapa? Papa setuju banget kalau kamu jadian sama dia. Kamu cocok sama dia. Orangnya cantik. Jauh lagi kalau dibandingin sama Putri. Karena menurut Papa memang Aurel lebih selevel dengan kita. Putri sama Aurel itu orang yang sama, Pak. Putri sengaja nyamar jadi Aurel supaya aku bisa ingat semua kenangan manis aku sama dia. Dan mungkin itu alasan kenapa aku cinta sama Aurel. Sama seperti aku mencintai Putri. Ternyata Aurel itu Putri. Dia buka penyamaran depan Alex. Jadi bener kan dugaan gue kalau Aurel itu ternyata Putri. I love you. Loh. Ini kok anginnya makin lama makin kenceng. Apa jangan-jangan mau hujan kali ya? Waduh, gawat ini. Loh, itu bocah kok bukannya neduh kok malah asik-asik ke dansa sih? Ya gini nih, anak zaman now nggak pernah mikirin sebab akibat. Taunya cuma seneng, bahagia. Yang penting aku padamu. Nanti kalau sakit gimana coba? Orang tua lo, ya susah, ngerti nggak? Kalau begini caranya, gue jadi ikutan di sini juga dong, nungguin mereka. Lo pada enak, dasar-dasaan sama pacar, lagunya sama siapa? Sama pohon gini. Gini. Asem bener. Nasib. Tapi nggak apa-apa deh. Mau gimana lagi orang ini amanah dari Pak Bos, daripada saya diomelin. Pipi kenapa ya keberatan aku ikut? Alasannya cuma gara-gara mereka mau meeting. Terus takut aku bosen. Enggak deh. Kayaknya Pipi itu ngumpetin sesuatu dari aku. Iya, rasanya dia memang gak mau aku tuh ketemu sama Lydia. Tapi alasannya apa? Biasanya Pipi meeting itu di kafe punyanya Pipi. Apa mereka meeting di kafe Mosaik ya? Mendingan aku susulin ke sana. Iya deh, mendingan aku susulin. Aku juga penasaran pengen ketemu Lydia untuk ngebahas masalah yang belum selesai. Masalah orang yang terlibat sama kematian Mas Jaka. Biasanya tiap berapa menit sekali Kue Putu pasti WA atau nelpon gue buat nanyain apa yang harus dia lakuin selanjutnya sebagai Aurel. Tapi sejak Pangeran sembuh dari amnesia, HP gue jadi sepi. Tapi gue seneng sih kalau Kue Putu sama Pangeran udah bersatu lagi. Itu artinya sekarang Kue Putu udah bahagia lagi.
Dan dia nggak perlu sedih-sedih lagi kayak kemarin. Bro, sibuk lo. Kapol. Duduk. Sini. Yo, silakan. Muka lu tegang gitu. Ngopi dulu lah, biar slow. Boleh deh bro. Gua mau ice cappuccino. Kamu apa? Aku caramel macchiato aja. Oke, Mia. Ice cappuccino, less ice. Yang satu caramel macchiato, oke? Oke. Gini bro, sebenarnya gue udah nggak sabar dengar pangeran klarifikasi soal kecelakaan waktu itu. Ya, gue nggak tenang aja sebelum pangeran cerita ke anak-anak kalau bukan gue penyebab kecelakaannya. Jadi itu kenapa muka lu jadi tegang? Ya gitu bro. Ya, well, gue yakin Pangeran akan cerita ke anak-anak nanti. Cuman ya sekarang udahlah, biarin aja deh kangen-kangenan dulu sama Putri. Kalau itu sih gue paham bro. Tapi juga gue liatnya udah lama deh anak-anak gak pernah bahas itu. Ya semenjak lu bantuin Putri soal Aurel. So I think you take it easy, oke? Jadi lu tenang aja, gak usah terlalu dipikirin. Tapi kalian ngerasa gak sih, semenjak Putri gak jadi Aurel, kita jadi gabut gitu? Iya, gue juga ngerasa kayak gitu. Sekarang HP gue bener-bener sepi dari chat kepanikannya Kue Putu. Gue jadi ngerasa kehilangan juga. Bro, ngomong-ngomong dari tadi lo baca WA terus dari siapa sih? Enggak, gue nggak nungguin chat atau WA dari siapa-siapa, enggak. Ya terus? Ya, gue cuman keinget aja sih sama gimana ribetnya Putri waktu jadi Aurel. Asli sih, hectic banget. Tapi ngangenin. Maksudnya lo kangen sama hektiknya atau kangen sama Putrinya? Maksudnya lo kangen sama hektiknya atau kangen sama Putrinya? Ya gue kangen sama suasananya lah bro. Ya kan banyak lucuan dari sandiwara itu. Masa gue kangen sama Kue Putu? Ya elah, lagian kenapa sih emangnya kalau kangen sama Putri? Wajar, namanya juga sahabat. Kecuali lo ada perasaan sama Putri. Gue suka sama Putri. Ya nggak mungkin lah. Lo ada-ada aja. Gue cek kopi kalian ya. Bentar. Saya sudah baca semua isi draft kontraknya Pak Raymond. Dan saya rasa saya bisa setujui apa yang Pak Raymond tulis semuanya di situ. Pokoknya intinya Bu Lydia, cari cara apapun untuk singkirin perusahaannya Pak Alek. Saya yakin perusahaannya tidak akan berdiri sendiri. Lama-lama juga akan bangkrut. Baik. Selamat siang Ibu. Iya siang.
Pak Raymondnya ada di dalam nggak ya? Oh maaf, kebetulan saya baru aja ganti shift. Kalau soal itu saya kurang tahu. Apa perlu saya cek ke dalam? Oh, nggak usah. Biar saya aja ngecek ke dalam ya. Baik, silakan. Iya. Makasih ya. Iya. Itu dia Pipi sama Bu Lydia. Ternyata benar kan dugaan aku kalau mereka itu meeting di sini. Sama satu lagi Bu Lydia, saya tegaskan berkali-kali. Jangan pernah bahas soal Pajaka di depan istri saya. Jangan pernah. Baik. Kenapa Pipi minta Lydia untuk nggak bahas soal Mas Jaka ke aku? Karena Bu Nawang tidak pernah tahu kalau Pak Alex sama Pak Jaka punya hubungan di masa lalu. Dan jangan sampai tahu. Oke? Ya, saya sangat mengerti kenapa Pak Raymond nggak mau Bu Nawang tahu soal itu. Saya juga nggak bisa bayangin kalau sampai Bu Nawang tahu kalau Alex adalah pembunuh Pak Jaka. Jadi ternyata Pak Alex yang membunuh Mas Jaka. Tapi kenapa Lydia nyembunyiin semua ini dari aku? Kenapa? Karena saat ini anaknya sedang berpacaran dengan anak orang yang dulu dia bunuh. Pak Alex pasti takut kalau rahasianya sampai terbongkar di depanku dan Putri. Kenapa aku dan Putri harus menghadapi kenyataan sepahit ini? Kenapa? Kenapa Lydia bisa lakuin semua ini? Hanya demi harta dan kekuasaan. Apa dia nggak sadar kalau apa yang dia lakukan sama Pak Alex itu akan buat aku dan Putri hidup menderita puluhan tahun? Dia kan tahu saat Mas Jaka meninggal, Putri itu masih sangat kecil. Kenapa dia malah nurutin Pak Alex dan nipu aku? Maaf ya Bu, saya nggak bisa nyewain kontrakan saya kalau Ibu nggak bisa bayar di muka. Saya nggak punya uang sekarang. Ya itu bukan urusan saya Bu. Kalau Ibu nggak mau ikut aturan saya, silakan aja cari kontrakan lain ya. Bu, gini deh. Saya janji saya bakal cari kerja secepat mungkin dan saya akan berusaha bayar secepatnya, Bu. Duh, maaf Bu, saya tetap nggak bisa. Maaf ya. Kenapa? Kenapa Lydia? Kenapa?